Jatuhnya Yang Mulia ras iblis pasti akan memengaruhi posisinya di ras iblis. Tentu saja, yang lebih mengejutkannya adalah pemandangan di laut virtual. Adegan perkasa memberinya kejutan yang kuat. Mari kita mulai dengan saya melangkah ke alam yang terhormat. Adapun ras iblis, kali ini Pangeran Iblis muncul di lautan gelombang hampa. Saya khawatir saya harus berurusan dengan pertanyaan dari beberapa kekuatan teratas di surga. Mengetahui bahwa itu adalah kebocoran di pihak saya, itu akan merepotkan, tetapi untungnya, Raja Iblis telah jatuh, dan saya telah bersiap untuk itu. Hampir tidak mungkin bagi umat manusia untuk mengetahui bahwa itu adalah lubang yang saya buka. Gumam Tuan Istana Yaomi mendengus dingin dan menyipitkan mata. Dan Human Rache Tianjiao yang dikejar oleh Demon Venerable, kenapa aku bisa merasakan takdir? Waktu kekuatan supranatural, apakah ada hubungannya dengan benua sumber di mana alam bawah tiba-tiba menghilang dan dikabarkan memiliki asal-usul waktu? Pikir Palace Master Yaomi mengerutkan kening, merenung untuk waktu yang lama, dan terdiam, hanya melihat laut virtual dalam gambar, hatinya tidak bisa tetap tenang. Pada saat ini, tidak hanya Palace Master Yaomi yang terkejut, tetapi semua prajurit di surga melihat semua yang ada di gambar dengan kaget. Sosok kabur itu terlalu kuat, dan sangat surgawi dan bersih, langsung membunuh keluarga iblis. Berjuang untuk menjadi terkenal, seluruh alam semesta diam. Alam semesta sangat luas dan langit tidak terbatas. Secara relatif, itu terlalu luas. Sekarang, selama informasi dapat ditransmisikan ke zona kehidupan tempat siaran langsung dapat diterima, semua yang kuat beresonansi. Mereka menyaksikan pertempuran yang kuat dan tak tertandingi. Raja Iblis masuk ke laut pasang surut untuk mengejar dan membunuh Tianjiao dari ras manusia. Ini adalah bencana, yang dapat membangkitkan kemarahan ras manusia surgawi, tetapi sekarang semua orang gemetar dan gemetar. Dalam gambar, di luar kekaburan, energi iblis yang tak berujung masih mengambang, yang berarti bahwa pernah ada master tingkat yang mulia yang sangat kuat di sini, tetapi sekarang, darah iblis di sini berjatuhan, surga sensasional, dan tidak ada nafas kehidupan yang tersisa. Semua orang hanya bisa melihat di laut virtual, sosok samar dengan rantai, dengan kekuatan totem yang luar biasa, memegang mayat, perlahan melangkah ke kedalaman laut virtual. Setelah keheningan, secara alami mendidih. Berbagai tempat berdiskusi, menebak-nebak identitas sosok samar itu. Postur seperti itu terlalu mendominasi dan menekan iblis. Beberapa orang berspekulasi bahwa pria kuat ini pasti merupakan kelompok eksistensi teratas di surga. Apa yang ada di laut virtual? Tidak ada yang bisa tetap tenang. Laut yang dulunya kosong hanyalah area terlarang di surga. Banyak orang tidak tahu kengeriannya. Tapi sekarang semua orang ngeri. Setelah pertempuran ini, saya khawatir tidak ada yang berani melangkah ke laut virtual lagi karena itu terlalu mengerikan. Dalam kegelapan di Laut Suhai, Qin Chen melarikan diri jauh. Tiba-tiba, jika dia merasakan sesuatu, dia berhenti dan melihat ke arah Suhai karena dia merasakan tatapan dan melihat dirinya sendiri. Itu adalah sosok kabur di lautan virtual. Orang lain tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi dia benar-benar melihatnya. Ini adalah sosok yang sangat berubah-ubah. Dari sisi lain dia melihat kesepian yang tak ada habisnya, tidak lagi mendominasi sebelumnya, seperti kesepian yang kuat, selalu disertai dengan kesepian, di matanya dengan duka. Pada saat ini, dia menatap Qin Chen, membuat jantung Qin Chen berdenyut, membuatnya sangat gelisah, dan kemudian dia kesurupan. Kabut di tubuhnya sedikit menghilang, dan Qin Chen melihat kekuatan totem yang menakutkan dengan lebih jelas. Caranya berbeda, dan itu tertanam dalam benaknya, seolah-olah itu beresonansi dengan seni Kaisar Dewa Bintang 9 di tubuh Qin Chen. Tubuh Qin Chen diukir ulang dengan kekuatan warisan, membuat tubuh Qin Chen yang terluka parah menjadi lebih cerah. Hei, sosok samar itu berhenti, menatap manusia Tianjiao yang sedang diburu. Siapa Tianjiao muda itu? Mungkinkah sosok dalam kehampaan itu muncul karena dia? Ucap banyak ahli dari pinggiran laut virtual belum bubar. Mereka telah menatap tempat ini untuk mengabadikan gambar. Pada saat ini, sosok Qin Chen ditangkap, dan terlihat bahwa kedua sosok itu saling berhadapan, saling menatap. Apalagi sosok Suhai itu bahkan tidak bergerak. Itu luar biasa tenang,
yang membuat orang merasa luar biasa. Karena gambar ini terlalu harmonis, mayat Raja Iblis masih dibawa oleh sosok yang tidak jelas, tetapi pada saat ini, pihak lain sangat damai dan tidak bertindak terhadap Human Rache Tianjiao, yang sangat tidak biasa. Banyak orang memiliki kulit kepala mati rasa. Awalnya, mereka mengira kemunculan sosok di laut virtual ini hanya sebuah kecelakaan, namun kini mereka menduga bahwa ini mungkin bukan kebetulan, melainkan rencana yang telah direncanakan sebelumnya. Qin Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak sabar untuk pergi, tetapi seni Kaisar Dewa Bintang 9 pada pria kuat ini membuatnya akrab, jadi dia ragu-ragu. Senior, saya tidak bermaksud untuk mengganggu, tetapi saya memiliki keraguan di hati saya dan saya ingin meminta nasihat dari Anda. Ucap Qin Chen, dia tidak berani lancang, karena dia bisa melihat sosok kabur itu memiliki mata kosong, sangat kesepian dan sunyi. Namun, sosok di Suhai mengabaikan dan menanggapinya, hanya melirik Qin Chen, pupil mata Gu Jingwubo tampak bergerak sedikit, tetapi segera terdiam dan berubah menjadi abu mati, menyeret Raja Iblis untuk pergi. Kali ini, Qin Chen dapat melihat dengan jelas bahwa memang ada rantai di pergelangan kaki lawan. Di bawah kabut, itu berdentang, dan di atas rantai dewa, rune urutan berkedip, itu sungguh mengerikan. Setiap jalan menekan langit biru abadi. Dengan pencapaian rune Qin Chen saat ini, bahkan dia tidak dapat memahami satu rune pun. Lambat laun, sosok kabur ini tenggelam ke lautan kehampaan, melangkah ke zona terbatas kehidupan yang gelap dan sepi. Qin Chen dengan tegas pergi tanpa henti. Meskipun dia tahu bahwa orang ini telah mengembangkan Dewa Bintang 9 Kaisar Jue dan mungkin telah memasuki alam bawah atau memiliki kontak dengan benua Tianwu, tetapi dia tidak berani terlalu santai. Dia mendapatkan kode Dewa Bintang 9, tetapi dia tidak tahu sosok kabur ini. Jika dia mengganggunya, dia mungkin akan ditampar sampai mati. Qin Chen tenggelam dalam kehampaan secara langsung, mendesak aturan ruang dan waktu, sosoknya menghilang tiba-tiba. Ras manusia Tianjiao itu melarikan diri. Bagaimana dengan mereka yang menyiarkan? Cepat dan kejar. Apakah kamu pernah melihatnya? Pria itu berkomunikasi dengan keberadaan di laut virtual sebelumnya, dan sepertinya dia mengatakan sesuatu, tapi sayangnya, aku tidak bisa mendengarnya sama sekali. Apakah mereka benar-benar mengenal satu sama lain? Hei, kekuatan macam apa yang orang ini berasal? Apakah itu kekuatan melawan langit di surga kuno? Ucap banyak orang terkejut dan menjadi gila, dan mendesak banyak prajurit yang mengamati di pinggiran laut virtual untuk melacak mereka. Faktanya, tanpa desakan pihak lain, para master itu tidak mau ketinggalan berita besar ini, dan mereka menindaklanjutinya untuk pertama kalinya, mencoba mencari tahu identitas Qin Chen. Namun, kecepatan Qin Chen terlalu cepat. Di bawah kondisi mendesak aturan ruang dan waktu, kecuali ada master tingkat master di sini, bahkan master suci puncak tidak dapat melacaknya, dan hanya dapat melihat Qin Chen menghilang. Di lautan pasang surut yang luas, tidak ada jejak penglihatan sama sekali. Namun, kelompok orang ini masih tidak mau pergi. Mereka masih tinggal di sini, mencoba menangkap sesuatu. Di surga, banyak orang juga menonton dengan mata terbuka. Tepat di sini, raungan keras tiba-tiba terdengar, dan dalam kehampaan tak berujung, pelangi berwarna-warni muncul. Pelangi berwarna-warni ini tampaknya telah melintasi langit berbintang yang tak berujung, datang dari ujung lautan pasang surut yang jauh, tampaknya menembus seluruh lautan pasang surut dan langsung turun ke pinggiran laut virtual. Segera setelah itu, dari pelangi berwarna-warni, sosok yang menjulang tinggi muncul, seperti dewa, melangkah keluar. Ini adalah seorang lelaki tua dengan nafas yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Begitu dia muncul di sini, seluruh jalan dari lautan pasang surut kemudian berguncang, berfluktuasi dengan keras, menekan hukum langit. Melihat pemandangan ini, banyak master di surga membuka mata mereka lebar-lebar, memperlihatkan ekspresi ngeri. Orang tua ini dikelilingi oleh aura yang mengerikan, mengangkat tangannya, menyilaukan seperti matahari yang terik, bahkan jika dipisahkan dari gambarannya, itu membuat hati para senior yang tak terhitung jumlahnya di langit berdebar-debar. Yang Mulia Ye Guang yang bekerja di surga. Yang Mulia Ye Guang, itu adalah taipan sejati di antara kekuatan teratas di surga, dia benar-benar muncul.
Semua bagian langit berguncang, dan satu demi satu berbicara. Dan diskusi mereka belum jatuh. Di lautan pasang surut hitam pekat yang tak berujung, kilasan portal hitam pekat tiba-tiba muncul. Portal terbuka, dan pusaran air seperti lubang hitam muncul. Sosok berjubah hitam juga keluar dari lubang hitam. Hei, bukankah ini yang mulia penghancur bintang dari Istana Dewa Bintang, kekuatan tertinggi di surga? Segera setelah sosok jubah hitam ini muncul, banyak kekuatan teratas di surga terkejut dan mengeluarkan suara kaget, termasuk Tuan Kota Dongguang dan lainnya, yang juga menghela nafas lega. Kedua master ini adalah pusat kekuatan dari kekuatan teratas di surga. Tian Gong dan Istana Dewa Bintang adalah yang paling dekat dengan alam surga timur. Karena ada master top di alam surga timur sebelumnya, jadi mereka yang pertama datang. Ngising, apakah kamu juga di sini? Ucap Yang Mulia Ye Guang berkata dengan sungguh-sungguh setelah melihat Yang Mulia penghancur bintang. Ye Guang, kamu datang sangat cepat. Aku merasa lebih lega ketika kamu ada di sini. Ngomong-ngomong, bukankah Raja Iblis muncul di sini? Mengapa tidak ada jejaknya? Begitu mereka berdua muncul, mereka mengeluarkan pupil pelangi mereka dan menatap sekeliling, menunjukkan pandangan yang mencurigakan. Mereka menerima berita bahwa seorang veteran iblis muncul di laut pasang surut dan segera bergegas ke sana. Keduanya bergegas dengan panik bahkan tanpa sempat memeriksa berita, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di sini sebelumnya. Hah, memang ada nafas Demon Venerable di sini. Ini adalah nafas Demon Venerable yang mengerikan. Aura ini sepertinya adalah nafas leluhur Demon Corps dari klan iblis di medan pertempuran 10.000 ras. Yang Mulia Ye Guang dan Yang Mulia Penghancur Bintang datang ke medan perang Suhai dalam sekejap, merasakan kekuatan gelap yang menakutkan di sini, dan mau tidak mau mengubah warna mereka. Namun, perasaan ilahi mereka menyapu, tetapi mereka sama sekali tidak melihat jejak leluhur mayat iblis. Kemana perginya mayat iblis tua itu? Juga, tampaknya ada jejak pertempuran di sini. Siapa pemuda manusia itu? Bagaimana dia bisa melawan leluhur iblis tua? Ucap Yang Mulia Penghancur Bintang mengerutkan kening, dan matanya menjadi sangat serius. Saat ini, komunikator pada kedua orang tersebut juga mulai menyala. Keduanya mengambil komunikator dan merasakan informasi di dalamnya, dan langsung memahami seluk-beluk masalah tersebut, dan mata mereka tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Keduanya mundur dengan cepat, seolah-olah mereka ketakutan, mengawasi Suhai dengan waspada, meneteskan keringat dingin. Apa yang mereka lihat? Ada orang kuat tingkat atas di lautan virtual ini, langsung membunuh leluhur mayat iblis. Mereka melihat gambar yang dikirimkan oleh komunikator, mata mereka ngeri dan kulit kepala mereka mati rasa. Kekuatan sosok kabur itu membuat mereka merasa tidak enak, bahkan memiliki rasa takut. Leluhur mayat iblis benar-benar mati. Keduanya bergumam dan saling memandang dengan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hati mereka. Keduanya adalah Venerable Powers, tetapi saat ini, ada ketakutan di hati mereka. Tiba-tiba, mereka berdua melihat adegan orang-orang ini melacak Qin Chen sebelumnya, dan mata mereka berbinar. Pemuda dari umat manusia baru saja pergi dari sini belum lama ini. Mata keduanya menembak pelangi ilahi, dan saat berikutnya, tubuh mereka bergetar dan menghilang ke dalam kehampaan, dan mereka dengan cepat mengikuti Qin Chen ke arah di mana dia pergi. Setelah Qin Chen meninggalkan laut virtual, dia terus menggunakan aturan ruang dan waktu, dan dengan cepat mengatur susunan transmisi, menggunakan ruang untuk mengirimkan susunan besar, dan dengan cepat meninggalkan kehampaan. Meskipun Raja Iblis dari ras Iblis telah jatuh, Qin Chen tidak berpikir dia aman. Terlalu banyak rahasia dalam dirinya. Berita tentang Yang Mulia ras Iblis yang muncul di Laut Pasang Surut pasti akan ditransmisikan ke pasukan ras manusia teratas untuk pertama kalinya, dan pada saat itu, pasukan ras manusia teratas pasti akan mengirim master tingkat master untuk datang pertama kali. Qin Chen secara alami tidak berani mengabaikannya. Oleh karena itu, Qin Chen terus mempromosikan transmisi formasi besar, dan dengan cepat terbang melintasi lautan pasang surut. Tetapi Qin Chen tahu bahwa dia pergi begitu saja, dan jika ada pembesar yang datang, dia masih bisa menemukan dirinya sesuai dengan jejak yang ditinggalkannya sendiri. Jika orang kuat tingkat yang mulia begitu mudah untuk ditipu,
dia akan lolos dari kejaran Yang Mulia Iblis ras iblis. Terlebih lagi, dia terluka parah sekarang, dan tidak mungkin melarikan diri selamanya. Tepat ketika Qin Chen gugup, tiba-tiba, serangkaian meteor terbang di kejauhan. Ini adalah meteorit terbang yang sangat umum di Laut Pasang Surut. Itu seperti meteor, menyapu lautan pasang surut yang kosong siang dan malam. Tidak ada yang tahu kemana tujuan mereka nantinya. Aku menemukan cara, pikir Qin Chen, tatapannya cerah, dan dia terbang melintasi kelompok meteorit dan mendarat di atas meteorit, lalu langsung pergi ke piringan giok alam semesta, membiarkan piringan giok alam semesta jatuh di atas meteorit, membiarkan meteorit membawanya. Dia menyapu ke kedalaman lautan pasang surut yang tak berujung. Meteorit dengan cepat pergi, dan kehampaan dengan cepat kembali menjadi tenang. Tapi setelah Qin Chen pergi dari sini, dua sosok tiba-tiba muncul langsung di kehampaan ini. Itu adalah Yang Mulia Ye Guang dari Tiangong dan Yang Mulia Penghancur Bintang dari Istana Dewa Bintang. Aneh, nafas orang ini tiba-tiba menghilang setelah tiba di sini. Setelah mereka berdua mencari-cari, ada pandangan keraguan di mata mereka. Apakah itu tersembunyi di suatu tempat? Pikir Yang Mulia Penghancur Bintang dan Yang Mulia Ye Guang melihat sekeliling dengan hati-hati. Menurut informasi yang mereka terima sebelumnya, ras manusia muda ini yang dikejar oleh leluhur mayat iblis tidak mengetahui asal-usulnya, tetapi dia tampaknya memiliki banyak rahasia di dalam dirinya, jadi tentu saja dia tidak sabar untuk memikirkannya. Untuk menemukan orang ini, dan menanyakan identitas aslinya. Sayang sekali mereka berdua mencari untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat menemukan sosok Qin Chen. Qin Chen tampaknya telah menghilang begitu saja. Meskipun Qin Chen telah mengubah krisis menjadi kedamaian, dan leluhur mayat iblis telah jatuh ke laut kosong, tetapi seluruh alam surga tidak tenang karena ini, tetapi jatuh ke dalam kepanikan. Tiba-tiba, seluruh alam surga berteriak, dan banyak kekuatan teratas di alam surga mulai dengan cepat menyelidiki situasi di alam surga utama. Beberapa kota perbatasan di alam surga juga ditutup, dan seluruh alam surga sedang menunggu dalam pertempuran penuh. Selain itu, banyak kekuatan teratas di surga juga mengirim master untuk mencari jejak Qin Chen di laut kosong dan pasang surut ini, dan untuk menyelidiki asal-usul Qin Chen. Untuk sementara, seluruh surga berada dalam situasi genting. Tapi Qin Chen, pemrakarsa masalah ini, masih berada di dalam meteorit, memasuki lempeng giok alam semesta untuk menyembuhkan dan memperbaiki rantainya. Qin Chen, kamu terlalu berlebihan. Saat Qin Chen memasuki piring batu giok keberuntungan semesta, dia melihat sepasang mata marah dengan air mata, dan itu adalah Yu Qiansu, menatap Qin Chen dengan sangat marah. Qiansu, jangan katakan apapun, ucap Qiansu menatap Qin Chen dengan air mata seperti manik-manik pecah, terus jatuh. Ketika Qin Chen dikejar oleh Demon Venerable of the Demon Rache, dia berpikir bahwa Qin Chen akan mati. Betapa dia ingin bertarung dengan Qin Chen dan hidup dan mati bersama, tetapi Qin Chen ingin mengasingkannya secara langsung. Kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Qiansu, dengarkan penjelasanku, kata Qin Chen dengan senyum. Masam, aku tidak mau mendengar, jawab Yu Qiansu dianiaya dan marah di dalam hatinya. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba batuk dan mendengus, sedikit darah keluar dari sudut mulutnya, dan tubuhnya bergetar. Ekspresi marah asli di wajah Yu Qiansu langsung menghilang, dan dia buru-buru mendatangi Qin Chen, mengangkatnya, dan berkata dengan cemas, Sao Chen, ada apa denganmu? Cedera saya belum sembuh, jawab Qin Chen berkata dengan getir, wajahnya pucat. Apa yang harus saya lakukan? Ucap Yu Qiansu tiba-tiba menjadi cemas, dan air 9 tiang bertahan, membungkus Qin Chen dan berkata, aku akan menyembuhkanmu. Tidak apa-apa, bantu aku ke bagian bawah pohon Dewa Surgawi, aku akan memperbaiki rantainya, dan kamu akan mengontrol cakram giok alam semesta untukku. Ucap Qin Chen wajahnya sedikit menyakitkan. Dengan dukungan Yu Qiansu, dia datang ke bawah pohon surgawi Dao Ilahi, dan buru-buru duduk bersila, dengan kekuatan menakutkan Dao Surgawi menghantui tubuhnya, dan seni Kaisar Ilahi Bintang 9 di tubuhnya mulai berputar. Bangun dan beresonansi dengan tubuhnya. Yu Qiansu menatap Qin Chen dengan cemas, tangannya terkepal erat, ekspresinya penuh kekhawatiran. Nyonya,
Anda tahu bahwa Anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan tetap di sini. Sekarang Tuan Muda paling membutuhkan pengertian Anda, dan di dunia kecil ini, Tuan Muda hanya dapat yakin bahwa Anda dapat mengendalikannya. Anda mungkin juga mengendalikannya untuk Tuan Muda. Itu bisa dianggap mengurangi banyak beban Tuan Muda. Ucap Raja Pedang Mu Zifeng bergegas maju. Baiklah, kalau begitu kamu perhatikan Chen di sini, dan beritahu aku jika terjadi sesuatu. Ucap Yukiansu melihat kembali Qin Chen langkah demi langkah, dan akhirnya pergi untuk mengontrol arah piring giok keberuntungan semesta. Melihat Yukiansu pergi, wajahnya sedikit pucat, seolah-olah Qin Chen yang sedang tertidur membuka matanya, lalu dia menghela nafas panjang lega, dan mengacungkan jempolnya kepada Raja Pedang Mu Zifeng. Cedera asli Qin Chen memang sangat serius, dan tubuhnya akan hancur ketika dia pergi. Tetapi ketika dia mengoperasikan seni Kaisar Dewa Bintang 9, totem sosok Suhai dan seluruh tubuh secara bertahap muncul di benaknya, beroperasi sesuai dengan napas dan teknik lawan, dan tubuhnya memperbaiki dengan kecepatan yang mencengangkan. Meski saat ini dia masih terluka parah, nyawanya bukan lagi masalah serius.